Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam mata kuliah Research Methodology. Pada topik kali ini saya akan membahas mengenai Basic Data Analysis. Basic Data Analysis digunakan pada tipe riset deskriptif dan kausal. Sekali lagi, Basic Data Analysis hanya digunakan pada tipe riset deskriptif dan kausal. Basic Data Analysis akan dibedakan menjadi dua, yaitu Descriptive Statistic dan Inferential Statistic. Untuk Descriptive Research, sudah pasti nanti kita akan menggunakan Descriptive Analysis, sedangkan untuk kausal nanti kita akan menggunakan Inferential Statistical Analysis. Descriptive Analysis bersifat mendeskripsikan atau menginformasikan karakteristik atau informasi dari objek penelitian kita. Basic karakteristik atau karakteristik dasar yang diinformasikan biasanya ditampilkan dalam sebuah visualisasi yang bagus, yang mudah dipahami, dan bisa memberikan informasi sebanyak mungkin. Beberapa tools yang sering digunakan dalam descriptive analysis adalah yang pertama histogram, kemudian ada bar chart, ada pie chart, kemudian tabulation atau tabel, kemudian ada cross tabulation, dan yang terakhir ada tabel kontingensi. Seperti yang tertera pada gambar, perbedaan antara bar chart dan histogram adalah terletak pada barnya. Jika bar chart, antar barnya terdapat spasi atau ruang, sedangkan pada histogram, antar barnya saling berdempetan. Hal mendasar yang teman-teman harus pahami mengenai penggunaan bar chart dan histogram adalah pada skala pengukuran datanya. Jika saat melakukan riset, skala pengukuran yang kalian gunakan adalah nominal dan ordinal, maka saat masuk ke tahap analisis data, maka visualisasi yang paling tepat digunakan adalah bar chart. Sedangkan jika dalam suatu penelitian teman-teman menggunakan skala pengukuran interval dan rasio, maka visualisasi yang paling tepat untuk menggambarkan karakteristik dari objek penelitian adalah histogram. Jadi, dalam menyajikan diharapkan memilih alat yang tepat agar tidak terjadi mispersepsi atau misinterpretasi dalam membaca hasil penelitian. Yang kedua ada tabel. Tabel digunakan untuk meringkas atau summarize hasil atau informasi apapun yang kita dapatkan dari responden. Tabel diharapkan memiliki informasi sejelas mungkin sehingga meminimalisir pembaca untuk membaca paragraf penjelasan dari tabel. Diharapkan dengan membaca tabel, semua informasi sudah tercover sehingga kita bisa mendapatkan gambaran mengenai karakteristik dari responden kita. Tabel biasanya disajikan dalam frekuensi tabel. Frekuensi tabel terdiri dari responden, karakteristik dari responden apa saja yang akan diukur, kemudian berapa frekuensinya, kemudian dari frekuensi kita convert ke dalam bentuk persentase, dan dari persentase kita hitung kumulatif persentasenya. Berikutnya ada cross tabulation. Cross tabulation digunakan untuk menggambarkan dua karakteristik secara bersamaan. Berbeda dengan tabel pada bahasan sebelumnya, per karakteristik biasanya sendiri atau terpisah, sedangkan pada cross tabulation jika memiliki dua karakteristik bisa kita bandingkan atau kita sajikan dalam satu tabel yang bersamaan. Yang terakhir adalah tabel kontingensi. Tabel kontingensi biasanya digunakan pada data yang berskala nominal dan ordinal. Jadi, jika teman-teman mengumpulkan data menggunakan skala pengukuran nominal dan ordinal, maka tabel yang paling tepat digunakan adalah tabel kontingensi. Ilustrasi mengenai tabel kontingensi dapat dilihat pada gambar. Dijelaskan bahwa pada gambar tersebut terdapat karakteristik jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan,
Kemudian pertanyaan atau informasi yang digali dari responden, apakah dia jika berbelanja sesuai dengan target yang telah ditentukan, maka pilihannya adalah iya atau tidak. Kemudian masing-masing dari karakteristik diukur frekuensinya. Tahapan kedua, inferential statistic analysis. Yang pertama, kita bisa menggunakan tools yang disebut kuadran analisis. Kuadran analisis adalah teknik yang paling sering digunakan bagi mereka-mereka yang melakukan riset pasar. Kuadran analisis mengetahui posisi kita dibandingkan dengan posisi kompetitor. Jadi, kuadran analisis erat kaitannya dengan teknik penskalaan. Teknik skala ranking yang kita gunakan akan dituangkan dalam analisis menggunakan kuadran analisis. Yang kedua, tools yang digunakan dalam inferential statistic analysis yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis erat kaitannya dengan causal research. Causal research biasanya menggunakan hipotesis testing dan regression analysis. Hipotesis testing hanya melakukan pengujian terhadap 2 objek. Jadi maksimal hanya boleh 2 objek yang kita lakukan pengujiannya. Apakah terdapat perbedaan dari objek 1 dan objek 2. Dalam hipotesis testing, tahapannya yang pertama adalah kita menentukan hipotesisnya. Kemudian kita tentukan signifikan levelnya. Yang ketiga, kita menentukan statistik uji yang kita gunakan. Keempat, kita menentukan keputusan apakah tolak H0 atau gagal tolak H0. Dan yang terakhir adalah kita menulis kesimpulan. Sekian penjelasan mengenai basic data analysis. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa diimplementasikan dengan baik. Terima kasih.